Martial Peak Bab 766 Pohon Ilahi. Pemimpin kelompok ini adalah orang yang sebelumnya telah mengangkat segel truki dan energi spiritual yang ekspresinya kali ini hanya bisa digambarkan suram. Setelah sampai, dia melambaikan tangannya dan beberapa anggota klannya segera membuka kedua sel tersebut. Nak, saat kematianmu telah tiba, pria itu berkata dengan dingin, membuang begitu banyak sumber daya kami dan hidup begitu nyaman begitu lama, aku ingin melihat seberapa banyak pengembalian yang akan kamu bayarkan. Saat dia berbicara, dia sekali lagi menyegel truki Yang Kai sebelum beralih ke anggota klannya dan memerintahkan, bawa semuanya. Gou Che dan sesama pembudidaya ras iblis tiba-tiba mendengus teredam saat mereka menerima beberapa pukulan dan tendangan dan diseret keluar dari sel mereka. Di sisi lain, Yang Kai dan An Linger tidak menolak dan terhindar dari ketidaknyamanan seperti itu. Berjalan di sepanjang lorong gelap penjara, Gou Che sepertinya tidak mau bekerja sama, jadi itu untuk sementara waktu sering berhenti dan melanjutkan, mengakibatkan dia menerima beberapa cambukan. Akibatnya, ketika kelompok itu akhirnya berhasil keluar dari penjara, Gou Che menjadi babak belur tapi dia masih dengan keras kepala melawan, memuntahkan kutukan dari mulutnya saat dia berjuang melawan para penculiknya. Master dari klan Matahari hanya mencibir sebagai jawaban, ayo kutuk-kutuk seperti tidak ada hari esok karena memang tidak ada. Anak dari Jenderal Iblis. Kamu hanyalah orang mati yang berjalan. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Jika kamu punya nyali, biarkan aku pergi. Segera setelah aku kembali, aku akan mengumpulkan prajurit dan memimpin pasukan ayahku kembali ke sini untuk memusnahkan kalian semua. Gou Che berteriak. Idiot, pria itu meludah dengan jijik. Saat Gou Che berbicara, dia terus-menerus melirik ke arah Yang Kai, sepertinya mendesaknya untuk bertindak tetapi Yang Kai terus menunjukkan bahwa sekarang bukan waktunya. Saat ini adalah saat para master di sekitarnya sangat waspada. Bahkan jika dia dengan kekuatan penuh, Yang Kai tidak bisa menjamin dia bisa melarikan diri dengan sukses, jadi bagaimana dia bisa melakukannya ketika truki dan energi spiritualnya disegel. Dia harus menunggu kesempatan untuk melepaskan serangga pelahap jiwa dan menyandera sejumlah besar anggota klan Matahari terlebih dahulu. Setelah melihat Yang Kai menanggapi seperti ini beberapa kali, Gou Che berhenti memberi isyarat kepadanya dan malah mulai menatap dengan curiga, bertanya-tanya apa yang dipikirkan bocah ras manusia aneh ini. Saat kelompok berjalan maju, fluktuasi energi atribut Yang juga tumbuh lebih kuat dan lebih tidak stabil. Anggota klan Matahari sepertinya sedang terburu-buru dan terus-menerus mendesak Yang Kai dan yang lainnya untuk berjalan lebih cepat. Beberapa saat kemudian, Yang Kai tiba di ruang terbuka di mana tidak ada apapun dalam radius 1000 meter di samping pohon raksasa berwarna emas yang kanopinya tampak membentang ke awan. Yang Kai bisa merasakan bahwa semua energi atribut Yang di tempat ini dihasilkan dari pohon raksasa ini. Itu hampir seperti payung raksasa, kanopi besarnya membentang ke segala arah, memancarkan begitu banyak Yang Qi, sehingga membentuk penghalang tipis seperti film yang kemudian menutupi wilayah tempat orang-orang klan Matahari tinggal. Begitu dia tiba, truki di tubuh Yang Kai menunjukkan beberapa tanda gerakan dan segera setelah itu, segel yang dipasang padanya dihancurkan secara diam-diam. Mata Yang Kai berkedip karena terkejut. Dia tidak pernah mengira pohon aneh seperti itu bisa ada di dunia ini. Pohon raksasa ini jelas pohon ilahi klan Matahari, dasar dari ras mereka. Karena seni rahasia klan Matahari yang dibudidayakan, selama mereka tetap berada di dekat pohon ilahi ini, kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat tidak seperti Yang Kai yang perlu terus-menerus mencari aura dan harta berharga atribut yang hanya untuk berkultivasi. Ini hanyalah surga yang hanya bisa diimpikan oleh Yang Kai. Menatap pohon ilahi yang besar, Yang Kai melihat sejumlah buah yang tergantung di cabangnya. Buah-buahan ini sama dengan yang pernah dimakan Yang Kai segera setelah bangun di dunia kecil misterius yang aneh ini, beberapa di antaranya sudah matang sementara yang lain sepertinya masih membutuhkan lebih banyak waktu sebelum matang. Tidak jauh dari akar pohon ilahi, penatua klan Matahari sedang menunggu, dan setelah melihat Yang Kai dan kedatangan tahanan lainnya, mereka berbalik dan menatap dengan mata penuh harap. Segera setelah itu, pohon ilahi sepertinya mengeluarkan beberapa fluktuasi yang tidak biasa, seolah-olah mencoba menyampaikan pesan keinginan, melepaskan gelombang aura atribut yang murni yang berubah menjadi beberapa tali energi yang terlihat membungkus Yang Kai. Melihat pemandangan ini, semua roh penatua klan Matahari bangkit. Pemimpin tua itu tersenyum dan mengangguk sambil bergumam, sepertinya pohon ilahi menyukai manusia ini.
Syukurlah, dengan manusia ini, pohon ilahi seharusnya bisa stabil untuk sementara waktu, memberi kita cukup waktu untuk menemukan nutrisi baru. Mampu menjadi nutrisi pohon ilahi adalah kehormatan terbesar dalam hidup kamu. Master yang mengawal Yang Kai dan yang lainnya ke sini mencibir. Sepertinya tidak seperti itu bagiku, jawab Yang Kai datar tetapi tidak berusaha melepaskan dirinya dari tali energi yang telah dililitkan pohon ilahi di sekelilingnya. Tali yang ki ini tidak hanya tidak membatasi gerakan Yang Kai tetapi juga memberinya perasaan nyaman. Melihat sekeliling, Yang Kai melihat tidak jauh di depan dirinya ada tumpukan tulang dan tanah yang telah diwarnai merah oleh darah. Jelas ini adalah sisa-sisa pembudidaya ras iblis yang sebelumnya telah dibawa ke sini. Lautan tulang dan darah ini cukup mengejutkan pada pandangan pertama. Wajah cantik Anlinger menjadi pucat berpikir bahwa dia akan segera bergabung dengan kuburan massal ini, hatinya tidak bisa menahan kepanikan. Asteris kaca asteris. Saat mereka didorong ke depan dan diinjak tulang di bawah kaki mereka retak dan hancur, mengeluarkan suara yang agak mengerikan. Gou Che meraung saat matanya perlahan memerah dan dipenuhi amarah, aura di sekitar tubuhnya menjadi keras dan berbahaya. Darah dan tulang di sini semuanya ditinggalkan oleh anggota klannya, tentu saja, Gou Che merasa marah. Saat dia mendekati pohon ilahi, ekspresi Yang Kai berangsur-angsur menjadi aneh, dia merasa seolah-olah pohon ilahi mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya tetapi karena dia tidak bisa menjabarkannya, menyebabkan dia tenggelam dalam kontemplasi. Segera, sekelompok tahanan dibawa ke hadapan pohon ilahi. Klan Matahari sepertinya tidak ingin membuang waktu, mereka semua ingin memulai pengorbanan darah untuk menenangkan pohon ilahi. Pemimpin tua itu menatap Gou Che dan terus terang memerintahkan, mulailah dengan dia. Segera, seseorang datang dan menjatuhkan Gou Che ke tanah. Nak, jika kamu tidak bertindak sekarang lalu kapan lagi? Gou Che tiba-tiba berteriak pada Yang Kai, tubuhnya membengkak saat dia berbicara, fisiknya dipenuhi dengan semacam kekuatan ledakan yang dengan mudah menghancurkan segel hanya dengan ki iblisnya. Tanpa ragu, Gou Che mengulurkan tangannya ke jantung anggota klan Matahari terdekat, mencoba menyerangnya sampai mati. Tak satu pun dari klan Matahari yang hadir bahkan mengedipkan mata, malah menatap Gou Che seolah-olah dia semacam idiot. Pemimpin tua hanya melambaikan tangannya dan gerakan Gou Che membeku, tidak peduli bagaimana yang terakhir mencoba dia tidak bisa bergerak. Keringat menetes di dahinya, keengganan memenuhi mata merah Gou Che, tetapi di hadapan kekuatan absolut tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Menurutmu dengan mempertaruhkan hidup, kamu bisa melakukan perjuangan terakhir? Pemimpin itu terkekeh, sungguh bodoh, menurutmu apakah aku akan memberimu kesempatan seperti itu? Dasar bajingan tua. Gou Che menggertakkan giginya dan mengutuk, pembuluh darah di dahinya hampir keluar, tidak kehilangan harapan saat dia terus mendorong ki iblisnya tetapi masih tidak bisa membebaskan dirinya dari kesulitan ini. Kekuatan Gou Che tidak rendah, sudah tiba di alam transenden orde ketiga, tetapi di depan Master Alam Sein, dia masih tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Selain itu, tempat ini berada tepat di bawah pohon ilahi klan Matahari, lingkungan di mana Yang Ki sangat kaya, dengan kuat menekan ki iblis Gou Che, bahkan anggota klan Matahari terlemah di ranah yang sama dapat dengan mudah mengalahkannya di sini. Bunuh dia. Pemimpin itu berteriak agak tidak sabar. Dua penjaga klan Matahari yang telah menyeret Gou Che ke sini mencibir saat mereka mengangkat tangan, truki mereka melonjak saat mereka bersiap untuk memotong kepala tahanan mereka. Tunggu. Melihat kepala Gou Che akan berguling, Yang Kai tiba-tiba berteriak. Nak, apa yang kamu inginkan? Pemimpin tua menoleh untuk melihat Yang Kai dengan cemberut, jangan bilang kamu ingin menggantikannya dan mati lebih dulu. Begitu pernyataan ini keluar, ekspresi Gou Che juga menjadi agak bingung. Yang Kai hanya menyeringai, maaf, hubunganku dengannya tidak sedalam itu, apakah dia hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku. Lalu kenapa kamu membuka mulut barusan? Aku hanya berpikir aku mungkin memiliki cara untuk menyelesaikan masalah kamu dan menenangkan pohon ilahimu. Yang Kai tersenyum ringan. Semua anggota klan Matahari yang hadir menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan setelah mendengar ini. Pemimpin tua dengan dingin menatap ke arah Yang Kai saat dia berkata, Nak, kamu tahu bagaimana cara untuk berbicara besar, tetapi jika kamu berani mencoba untuk menimbulkan masalah di sini, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apakah aku membual atau tidak, kamu bisa menentukan setelah membiarkan aku mencobanya, bagaimanapun juga kamu tidak akan rugi. Kata Yang Kai, mengangkat bahu dengan ringan. Pada saat berikutnya, truki melonjak keluar dari tubuh Yang Kai. Kamu,
Master yang telah memimpinnya ke sini menatap dengan tidak percaya, tidak bisa memahami bagaimana bocah ini dengan mudahnya merusak segel pada kekuatannya. Jangan terlihat begitu terkejut, bukan karena aku memiliki kemampuan untuk merusak segelmu, itu hanya karena pohon ilahi yang membantuku. Yang Kai tersenyum sambil menunjuk ke tali energi yang masih terikat di sekelilingnya. Aneh. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Nah, apakah kamu ingin aku mencobanya? Sejujurnya, jika kamu ingin membunuh kami semua sekarang, aku tidak punya pendapat. Paling buruk aku akan mati dengan cepat, tetapi jika kamu membiarkan aku untuk mencoba, kamu mungkin menerima kejutan yang tidak terduga. Yah, sebenarnya meskipun itu tidak berhasil, tidak akan terlambat untuk membunuh kami pada saat itu. Keputusan ada di tanganmu. Melihat dia terlihat begitu tenang, tampaknya tidak peduli apakah dia hidup atau mati, penatua klan matahari menjadi agak ragu-ragu. Hal terpenting di sini adalah perilaku pohon ilahi. Mereka belum pernah melihat pohon ilahi bertindak seperti ini terhadap seseorang sebelumnya. Bahkan anggota terkuat dari klan matahari mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu. Karena itu, kata-kata Yang Kai memiliki kredibilitas bagi mereka. Mungkin seperti yang dia katakan dan dia bisa memberi mereka kejutan yang tidak terduga. Kerumunan berbisik di antara mereka sendiri sejenak sebelum mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke pemimpin mereka. Orang tua itu tenggelam dalam kontemplasi sejenak, matanya menatap Yang Kai dengan sedikit ketidakpercayaan tetapi akhirnya mengangguk ketika dia berkata, Tuan tua ini akan mengizinkan kamu untuk mencoba tetapi kamu harus terlebih dahulu memberitahu kami apa yang akan kamu lakukan. Tidak ada cara untuk mendeskripsikannya, kamu hanya perlu melihat dan menyaksikannya. Yang Kai tersenyum, mengabaikan tatapan tidak ramah dari anggota klan matahari di sekitarnya saat dia berjalan maju. Jika kamu berani merusak pohon ilahi, aku akan menarik jiwa kamu dan menyiksa kamu selama-lamanya. Pemimpin tua itu mengancam dengan dingin. Yang Kai diam-diam mendengus, sama sekali tidak peduli tentang ancaman pria tua itu. Bersambung.